Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Nabina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbul Alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Masyiral muslimatil karimat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali menghadirkan kesempatan bagi kita untuk memudahkan langkah kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang dimaklumi oleh kita semua bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Karena itu di antara hal yang dikatakan oleh Syekhuna Ibrahim Ar-Ruhaili ketika kita mengikuti daurah kemarin, di pekan kemarin, di hari terakhir dari daurah beliau menyebutkan tanda, ini ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, penting untuk kita catat. Kata beliau, tanda besarnya ambisi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat atau syurga, tanda besarnya ambisi seorang hamba menuju akhirat atau syurga adalah dengan seriusnya dia menuntut ilmu. Artinya, menurut makna dari ucapan beliau ini, hafizahullah, adalah bahwasanya siapa yang tidak serius dalam menuntut ilmu, tidak punya niat yang besar untuk menuntut ilmu, tidak punya ambisi yang serius untuk menuntut ilmu, maka dia adalah bukan orang yang memiliki ambisi menuju syurga Allah Azza wa Jal. Karena memang orang-orang yang memiliki tinggi derajatnya di syurga Allah adalah orang yang berilmu. Dan itu dikuatkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam surat Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian. Jadi setiap orang beriman punya kedudukan khusus di sisi Allah, punya tingkat yang tinggi di hadapan Allah dengan keimanannya masing-masing. Tapi orang yang berilmu, maka tingkatnya lebih tinggi beberapa darajat daripada sekedar orang beriman tapi tidak mendapatkan keutamaan ilmu. Karena itu, kembali saya ucapkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan, tanda besarnya ambisi seorang hamba untuk kembali ke akhirat atau ke syurga adalah dengan semangatnya dia menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah di atas segala kebaikan. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat, kita masih dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah wa ghafarallahu lana wa lahu dzunub. Kita masih dalam bab pembahasan adab dunia. Masih dalam subtema perkara-perkara yang memperbaiki urusan dunia. Kaedah-kaedah yang memperbaiki urusan dunia. Kita sebutkan di awal dulu bahwasanya ada 6 kaedah untuk memperbaiki urusan dunia. Kita sudah ambil berapa? Sudah ambil 2, yaitu harus ada agama yang diikuti, dan yang kedua harus ada pemimpin yang memerintah. Kaedah ketiga akan kita ambilkan hari ini, yaitu di halaman 194 di paragraf kedua. Kaedah memperbaiki dunia.
Kalau mau dunia kita bagus, dunia kita baik, perhatikan kaedah-kaedah ini. Kaedah ketiga adalah keadilan yang merata. Keadilan yang merata. Jadi adil tidak pilih kasih, adil tidak pilih tempat, adil tidak pilih waktu. Kapanpun harus adil, dia berbuat adil. Kapan dimanapun harus adil, dia di situ berbuat adil. Kepada siapapun dia tetap berbuat adil. Dengan ada kaedah ketiga ini, yaitu keadilan yang merata, maka dunia kita ma'asyiral jamaah akan baik. Jadi seorang tersebut baik urusan dunianya juga ditentukan oleh keadilan yang dia terapkan. Kata beliau, kaedah ketiga keadilan yang merata. Dia mengajak kepada persatuan. Adil ini akan mengajak kepada persatuan. Mendorong kepatuhan. Memakmurkan negeri. Mengembangkan harta. Memperbanyak keturunan dan menjadikan pemerintahan aman. Ini di antara efek-efek positif. Manfaat dari seorang menghadirkan keadilan dalam kehidupannya. Disebutkan oleh beliau bahwasanya persatuan akan ada. Karena keadilan ini umat al-Islam adalah sebuah sifat pertengahan yang tidak condong kiri, tidak condong kanan. Dia lurus di tengah-tengah. Kalau seorang menerapkan keadilan, pasti akan ada persatuan. Maka lihatlah negeri mana yang paling adil, pasti negeri itu yang paling bersatu. Keluarga mana yang paling menerapkan keadilan, maka keluarga itulah yang paling bersatu. Ini di antara manfaat keadilan, yaitu menghadirkan persatuan. Manfaat yang lain, kata beliau, adalah mendorong kepatuhan. Mungkin seorang ibu ingin anak-anaknya patuh, ingin anak-anaknya nurut kepada dirinya. Tapi ingat, nurut dan kepatuhan anak itu tidak bisa dipaksa. Dalam artian, anak tersebut kalaupun dipaksa oleh orang tuanya untuk patuh, untuk nurut, mungkin saat itu dia nurut karena keterpaksaan tadi. Tapi kalau di keluarga itu diterapkan keadilan antara kakaknya dengan adiknya, anak yang satu, anak dua, tiga, dan seterusnya. Kalau diterapkan keadilan, maka anak-anak ini akan patuh dengan sendirinya. Jiwanya yang mendorong untuk patuh. Ini perlu dipegang dalam semua aspek. Siapa yang ingin dipatuhi, orang tuakah, gurukah, pemimpin,kah, siapakah itu, maka dia harus berlaku adil. Kemudian di antaranya, dengan keadilan ini negeri akan makmur. Negeri akan makmur, dan kita punya Pancasila. Di antara silanya tersebut adalah untuk memperlakukan keadilan kepada seluruh masyarakat dan warga Indonesia. Maka kalau ini benar-benar diterapkan di negeri manapun itu, maka insya Allah Azza wa Jal, negeri tersebut akan makmur, kemudian harta mereka akan berkembang, dan mereka akan menjadi orang yang banyak keturunan, dan menjadi orang yang mendapatkan negeri dengan pemerintahan yang aman. Di sini kata Syekh, beliau mengatakan, marzuban ini bahasa Arab, kalau bahasa Latinnya disebut di sini Hormuzan. Hormuzan ini adalah salah satu panglima perangnya Romawi kalau bukan Persia. Dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, seingat saya Romawi. Dia mengatakan kepada Umar bin Khattab. Jadi Hormuzan ini, dia hidup di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu terjadi perperangan antara pasukan Romawi dengan pasukan kaum muslimin yang di bawah khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sebelum perperangan dan ada biasanya pembicaraan antara dua pemimpin, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, pemimpin kaum muslimin dengan pemimpin Romawi. Nah, Hormuzan ini, salah satu panglima perang Romawi ini, dia minta izin kepada kaum muslimin, kepada panglima kaum muslimin saat itu, untuk bertemu dengan khalifah. Untuk bertemu dengan khalifah. Maka dibawalah Hormuzan ini datang ke Madinah. Mencari siapa? Mencari khalifah yang saat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka saat itu diarahkanlah dia ini ke masjid. Ke masjidnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tahu masjid dulu tidak seperti sekarang.
beratapkan pelepah kurma, kemudian berlantaikan tanah. Dibawalah Hormuzan ini, Panglima Romawi ini, yang ingin bertemu dengan Umar, dibawa ke masjid. Maka ketika sampai ke masjid, dia menanyakan, mana khalifahnya? Mana pemimpin kalian? Mana raja kalian? Maka kata orang, dia ada di masjid. Dicari, dia tidak melihat siapapun. Kemudian kata kaum muslimin, itulah pemimpin kami yang sedang tidur di atas tanah berbantalkan tangannya. Apa kata Hormuzan di sini? Kata beliau adalah, adalta fa'aminta fanimta. Engkau telah berbuat adil. Ya. Kemudian engkau akhirnya aman. Kemudian engkau bisa tidur dengan tenang. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kapan pemimpin itu adil, dia akan mudah untuk istirahat. Karena dia merasa aman. Kalau dia sudah adil, keamanan akan muncul, keamanan akan merajalela, tersebar, makmur di negerinya, kemudian dia menjadi mudah untuk istirahat. Adalta fa'aminta fanimta. Wahai khalifah, engkau adil, dengan adilnya akhirnya negerimu aman, karena aman tidak takut, maka tidur pun menjadi nyenyak. Maka ini umat al-Islam, terapkan dalam apapun yang kita miliki, keluarga besar, keluarga kecil, persahabatan dan sebagainya, selama adil, maka akan ada keamanan yang muncul, yang lahir. Selama ada keamanan itu, akan muncullah ketenangan, istirahat pun bisa tenang. Kemudian, kata penulis, tiada satupun yang lebih cepat mencerobohkan bumi dan lebih merusak hati makhluk selain kezaliman. Ini dalam persahabatan bisa kita rasakan. Bahkan dalam teman-teman kajian pun bisa merasakan. Kalau seandainya ada yang satu salah, kemudian disikapi oleh pihak yang lain dengan tidak adil, maka itu akan terjadi hal yang tidak bagus. Ini dalam nuansa apa? Nuansa penuntut ilmu. Bagaimana lagi dalam nuansa orang-orang yang tidak hidup dengan ilmu? Kapanpun keadilan itu ada, maka hati kita akan rusak umat al-Islam. Jadi kita butuh al-insaf, al-adil, keadilan. Menyikapi kawan kita dan menyikapi lawan kita. Menyikapi kawan kita dan menyikapi lawan kita. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab di masa khilafahnya memerintahkan Amr ibn As untuk menjadi gubernur di Mesir. Sehingga di sana masih ada masjid Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menjadi gubernur di Mesir atas perintah Umar ibn al-Khattab yang saat itu khalifah. Maka saat itu umat al-Islam, Amr yang merupakan gubernur Mesir saat itu ingin memperluas masjid. Karena kaum muslimin semakin banyak. Namun, kalau dia ingin memperluas masjid, dia akan menggusur rumah seorang Yahudi. Atau seorang Nasrani, yang jelas seorang non-muslim. Maka, sementara orang non-muslim ini tidak mau menjual rumahnya. Tapi, karena ini kebutuhan kaum muslimin, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu berusaha untuk menggusur. Tapi orang yang non-muslim ini ingin mengeluhkan perkara ini kepada Umar, kepada khalifah. Dari Mesir dia datang ke Madinah. Sampai di Madinah dia keluhkan, wahai khalifah kaum muslimin, sesungguhnya di negeri kami kau utus seorang pemimpin menjadi gubernur, tetapi dia semena-mena. Dia ingin memperluas masjid, tapi dia menggusur rumah saya. Maka sampai dia mengeluh, sampai selesai dia mengeluh kepada Umar ibn al-Khattab, Umar mengambil sepotong tulang, kemudian di garis tengah di tulang tersebut, kata Umar, bawa ini kasih ke gubernur kalian. Akhirnya umat al-Islam disebutkan setelah sampai titipan ini dari Umar kepada Amr ibn al-As, dia melihat garis tengah, dan dia lihat ada surat yang ditulis oleh Umar ibn al-Khattab, maka dia tahu bahwa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab meminta apa? Keadilan. Tengok di sini, perhatikan. Umar memerintahkan adil kepada muslim maupun kepada non-muslim. Kepada orang beriman ataupun kepada orang kafir.
Karena kapanpun kita tidak adil, maka masyarakat akan hancur, tata negara akan berantakan, dan hati manusia akan cepat menjadi rusak. Kenapa kata beliau? Karena dia tidak terhenti pada batasnya dan tidak bisa mencapai tujuannya. Setiap bagian dari kezaliman memiliki bagian kerusakan sebelum dia disempurnakan. Jadi kezaliman itu pasti bawa kerusakan. Makanya Allah mengatakan innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan. Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Allah sandingkan dengan keadilan dengan ihsan. Antara sikap tengah-tengah dan sikap sempurna, totalitas. Ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan hadis tetapi wallahu a'lam bishawab. Hadisnya kata pentahqiq, saya tidak tahu dari mana asal usul hadisnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, ini ucapan ini dinisbatkan juga kepada Al-Imam Syafi'i, yaitu ucapan yang berbunyi bi'saz zadi ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal kembali ke negeri akhirat adalah menzalimi hamba Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya bekal untuk kembali ke negeri akhirat, yang di sana ada hisab, yang di sana ada surga atau neraka, ada siksa atau nikmat, seburuk-buruk bekal untuk kembali ke negeri akhirat adalah ketika kita membawa kezaliman terhadap sesama manusia. Jamaah, di akhirat nanti ada 3 pengadilan, ada 3 keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pemutusan kezaliman pada hari akhirat nanti. Pertama adalah kezaliman seorang hamba dengan Rabb-nya, yang itu adalah syirik. Kezaliman pada hari akhirat, pengadilan kezaliman pada hari akhirat itu ada 3. Pertama, pengadilan kezaliman yang berkaitan dengan kezaliman seorang hamba kepada Allah yang merupakan syirik. Maka ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Allah tidak akan ampuni. Yang kedua, kezaliman seorang hamba dengan Allah yang di bawah kesyirikan, dosa yang bukan syirik. Maka di sini insya Allah Allah akan kabur, akan maafkan. Allah akan berikan rahmatnya. Allah akan berikan syafaat darinya. Yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan. Pasti ada qisasnya. Pasti ada tuntut balasnya. Maka seperti ucapan yang kita sebutkan di sini, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal kembali ke negeri akhirat adalah ketika kita menzalimi hamba Allah Azza wa Jal. Kemudian kata penulis, beliau juga bersabda, tapi hadis ini adalah hadis dhaif, tapi kita ambil maknanya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, dikasih keterangan di buku. Disebutkan, ada 3 hal yang menyelamatkan dan ada 3 hal yang membinasakan. 3 hal yang menyelamatkan adalah keadilan pada saat marah dan ridha. Jadi dia adil saat marah dan ridha. Ini pembahasan kita. Hal yang kedua adalah takut kepada Allah saat sendiri dan saat ramai. Kemudian yang ketiga adalah hemat di saat kaya dan di saat susah. Hal ini bisa membawa apa? Keselamatan. Adil di saat ridho dan marah. Yang kedua adalah takut saat sendiri dan saat ramai. Yang ketiga adalah apa tadi? Hemat saat kaya dan saat fakir atau susah. Sementara 3 hal yang membinasakan adalah pelit yang diikuti, bakhil yang dituruti. Ini yang pertama. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Apa yang diinginkan hawa nafsu dituruti, maka binasa. Dan yang ketiga adalah ujubnya seorang, bangganya seorang dengan dirinya sendiri. Ujub ini akan membinasakan seorang tersebut. Dan ini maknanya benar, kalaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif.
Di sini beliau penulis menyebutkan, dan ini kebiasaan penulis, menyebutkan riwayat-riwayat yang dibawa tentang negeri-negeri yang tidak beriman. Kata penulis, dikisahkan bahwa Iskandar ini adalah seorang raja, melihat sedikitnya syariat di India. Maksudnya di India saat itu sedikit undang-undangnya, sedikit aturannya. Ini maksudnya sedikit syariat, sedikit undang-undangnya. Lalu dia bertanya kepada orang bijak di negeri India tersebut. Dia mengatakan, kenapa tradisi negeri kalian sedikit? Maksudnya, kenapa aturan negeri kalian ini nggak banyak, kok sedikit aturannya? Maka mereka menjawab, karena kami memberikan hak kepada diri kami sendiri dan karena keadilan raja kami kepada kami. Kami berikan hak kepada diri kami, yaitu apa yang harus diberikan, dan raja kami adil, sehingga tidak perlu aturan yang banyak. Maka Iskandar lanjut bertanya, apa yang lebih utama? Keadilan atau keberanian? Dia bertanya kepada orang yang bijak di India ini, mana yang lebih utama? Keadilan atau keberanian? Maka mereka menjawab, jika ada keadilan, maka tidak butuh keberanian. Paham ya di sini, Ibu-ibu? Jadi kalau misalnya pemerintah itu adil, maka tidak perlu sikap keras kepada rakyatnya. Tidak perlu otoriter. Kalau orang tua adil kepada anak-anaknya, maka dia tidak perlu mengkasarkan yang ini, melembutkan yang itu. Karena apa? Karena semuanya nurut. Tidak perlu banyak aturan, tidak perlu banyak ketentuan ini dan ketentuan itu. Karena keadilan mendorong jiwa untuk patuh. Sebagaimana beliau jelaskan di paragraf awal. Kemudian kata penulis di sini. Kata penulis, salah satu ahli hikmah berkata, bil adli wal insaf takunu muddatul i'tilab. Kata beliau, dengan keadilan dan keinsafan di sini maksudnya adalah adil. Dengan keadilan, maka persatuan akan tiba. Persatuan akan tiba. Jadi tidaklah ada perselisihan di antara persahabatan kita, antara ukhuwah Islamiyah yang terjalin, antara keluarga, antara masyarakat. Tidaklah perpecahan itu terjadi kecuali karena sebabnya tidak ada keadilan. Dengan adanya keadilan, maka akan muncul persatuan. Kemudian sebagian ahli sastra mengatakan, beliau sebutkan di sini, keadilan adalah timbangan Allah yang diletakkan untuk makhluknya. Dan dia tegakkan untuk kebenaran. Jadi keadilan itu adalah hukum Allah yang Allah letakkan di tengah-tengah kita agar kita berjalan, menakar, menentukan sesuai dengan keadilan tersebut. Janganlah engkau melanggar timbangannya. Janganlah engkau menentang kekuasaannya. Untuk keadilan minta tolonglah kepada dua watak alami. Jadi kita nggak usah berbuat semena-mena kiri, nggak boleh corong kiri, nggak boleh condong kanan. Tetaplah adil karena adil ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau ingin sebutkan bahwasanya minta tolonglah kepada dua watak alami. Untuk adil kita butuh dua sifat. Untuk adil kita butuh dua sifat. Ini pegang. Sifat pertama yaitu adalah tidak tamak. Tidak bersikap tamak. Tidak bersikap tamak. Sifat kedua adalah wara'. Wara' itu adalah sebuah sifat meninggalkan sesuatu yang tidak masalah, khawatir terkena masalah. Itu sifat wara'. Meninggalkan sesuatu yang bukan masalah, khawatir kena masalah. Paham di sini ya? Jadi dua sifat ini tidak boleh tamak, kemudian harus bersikap wara', kehati-hatian. Dengan itu insya Allah kita akan memiliki sifat adil. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan. Kita lanjut saja langsung di paragraf setelahnya. Keadilan manusia, keadilan yang harus kita wujudkan itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
itu ada 3 macam keadilan yang harus kita wujudkan. Afwan, ada 2 ya secara garis besar, nanti baru dibagi. Yang pertama, keadilan terhadap diri sendiri. Yang kedua, keadilan terhadap orang lain. Jadi ada 2 garis besarnya, mohon maaf. Pertama, keadilan manusia terhadap dirinya sendiri. Ini yang pertama. Bagaimana itu? Kata beliau adalah dengan cara membawa dirinya untuk kemaslahatan dan mencegah dirinya dari berbuat keburukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu berarti menghadirkan keburukan atau maslahat? Keburukan. Maka berarti adil atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita melakukan dosa berarti zalim pada diri sendiri. Kalau kita meninggalkan dosa, melakukan ketaatan berarti berbuat adil untuk diri sendiri. Jadi keadilan buat diri sendiri tersebut adalah kita datangkan maslahat buat diri kita tolak mudarat untuk diri kita. Ini namanya adil untuk diri sendiri. Kemudian menggunakan kondisi dirinya berada pada kondisi yang paling adil, yaitu tidak melampaui batas dan tidak lalai. Jadi tengah-tengah. Kalau ibadah, enggak juga ibadah terus. Karena apa? Karena ada keluarganya. Dan tubuhnya pun butuh istirahat. Tapi kalau malas, jangan lama-lama. Malas jangan lama-lama. Ibarat ibu-ibu masak makanan lah. Kalau terlalu lama, rusak. Kalau terlalu sebentar, tidak masak. Pas pula sajaknya, rusak dan tidak masak. Jadi penting untuk tengah-tengah diukur. Kata beliau tadi, tidak melampaui batas dan tidak lalai. Nggak lebih, nggak over, nggak juga kurang. Karena dalam Islam, pertama tidak boleh tafrid. Tafrid itu adalah lalai. Dan tidak boleh ifrat, yaitu berlebihan. Nggak boleh gulu. Jadi jalannya adalah ihdinas sirat al-mustaqim. Jalan yang tengah, jalan yang lurus. Kenapa dilarang melampau? Kenapa dilarang lalai? Kata beliau, karena melampaui batas adalah ketidakadilan, sedangkan kelalaian adalah kezaliman. Sama saja. Enggak adil, zalim, melampaui batas, zalim, kemudian meremehkan, lalai juga zalim. Kata beliau, barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri, maka dia akan lebih zalim kepada orang lain. Ini pasti. Toh kalau dirinya saja dia tidak bisa mengurus dengan keadilan, bagaimana dia akan bersikap adil kepada orang lain? Karena asalnya mata air itu harus bersih dulu baru dia bisa menghadirkan kesehatan bagi pihak yang mengkonsumsinya. Kalau dia keruh, kalau dia kotor, bagaimana menghadirkan kesehatan, keselamatan bagi pihak yang meminumnya, pihak yang menggunakannya? Kalau seorang masih zalim pada dirinya sendiri, bagaimana dia akan adil kepada orang lain? Barang siapa yang tidak adil pada diri sendiri, maka dia akan lebih tidak adil kepada orang lain. Salah satu ahli hikmah berkata, barang siapa yang lambat terhadap dirinya, maka dia hilang. Maksudnya adalah, siapa yang tidak memberikan kebaikan buat dirinya, diantaranya dengan adil, maka dia ibarat orang yang gak ada. Gak fungsi, kosong, sampah masyarakat. Bahkan sampah buat dirinya sendiri. Karena tidak ada kebaikan yang dia berikan buat dirinya sendiri. Kemudian, yang kedua adalah keadilan kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain. Dan keadilan ini, yaitu keadilan kepada orang lain, itu ada 3. Jadi keadilan, tadi ada 2 pada diri sendiri, itu terbagi 1 saja. Yang kedua, keadilan kepada orang lain, ini terbagi menjadi 3. Menjadi 3 bagian. Bagian pertama, keadilan manusia terhadap orang di bawahnya, orang yang lebih rendah daripada dirinya, dia harus adil. Contoh, kata beliau di sini, pemerintah terhadap rakyatnya, ketua kepada bawahannya, mereka harus adil. Kenapa demikian? Karena keadilan manusia terhadap orang yang di bawahnya bisa dilakukan dengan 4 hal yang bisa mengikuti, bisa dilakukan dengan 4 hal. Yang semuanya ini adalah mendatangkan maslahat. Keadilan kepada orang yang di bawah kita, contohnya orang tua kepada anak, ya,
guru kepada murid misalnya, ini dengan 4 hal. Saya ulangi. Keadilan yang kedua, keadilan kepada siapa? Orang lain. Keadilan kepada orang lain terbagi menjadi 3. Keadilan yang kepada orang lain ini pertama adalah keadilan kepada orang yang di bawah kita. Maka untuk mempraktekkan sifat adil kepada orang yang di bawah kita, kata penulis dengan 4 hal. Pertama, mengikuti hal yang mudah. Maksudnya adalah melakukan hal-hal yang mudah. Memberikan mereka perkara yang mudah. Baik, kita sebutkan dulu poinnya. Kemudian membuang kesulitan. Jangan hadirkan kesulitan untuk mereka. Ini yang kedua. Jangan hadirkan kesulitan buat mereka. Dan yang ketiga adalah tidak bersikap otoriter semena-mena. Ana rubah bahasa yang di buku. Tidak bersikap semena-mena kepada mereka. Artinya menggunakan kekuatan supaya mereka takut. Jangan. Dan yang keempat adalah menerapkan kebenaran di dalam interaksi, dalam kehidupan. Terapkan kebenaran. Dengan 4 hal ini, kalau ditetapkan, maka kita akan adil kepada pihak yang berada di bawah kita. 4 hal ini kemudian dijelaskan oleh penulis. Kata beliau, mengikuti kemudahan akan lebih kontinu. Artinya kalau kita berikan hal yang mudah kepada anak-anak, orang tua kan di atas anak-anak. Berikan hal yang mudah kepada mereka. Maka insya Allah mereka akan mudah tidak melakukan perintah itu. Berlanjut. Istiqomah tidak insya Allah. Insya Allah. Seorang hamba misalnya, Allah suruh dia melakukan perintah. Tapi dia melakukan yang sulit-sulit. Kira-kira akan istiqomah? Tidak. Tidak akan istiqomah. Makanya dia harus mulai dengan yang mudah. Kemudian yang kedua, kata beliau, membuang kesulitan akan lebih selamat. Jadi kalau ada orang di bawah kita, jangan hadirkan kesulitan buat mereka. Karena kalau diberikan kesulitan, akan membinasakan mereka. Kemudian, tidak menguasai mereka, yaitu tidak otoriter tadi, akan membuat mereka lebih tertarik dan lebih mencintai. Karena seorang yang mengatur dengan otoriter, dengan kekuatan, dengan pihak yang mengatur dengan lemah lembut, mana lebih dicintai? Lemah lembut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innar rifqa la yakunu bi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sesungguhnya kelemah lembutan itu, cinta kasih itu, tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah terhias. Tetapi kalau kelembutan itu, kasih sayang itu ditarik, dicabut dari sesuatu, maka akan apa? Akan menjadikan sesuatu itu cacat dan terasa buas. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang keempat, menerapkan kebenaran. Maka ini kalau kita mempraktekkan kebenaran kepada pihak yang berada di bawah kita, insya Allah mereka akan membantu kita. Kalau yang diterapkan hukumnya hukum kebenaran, insya Allah akan dibantu. Kata penulis, jika seorang pemimpin yang mengatur tidak menerima semua itu, maka perhatiannya lebih banyak merusak dan pengaturannya lebih banyak menampakkan perbedaan. Jadi kalau undang-undang yang dibuat tidak punya 4 unsur ini, akan tidak ada persatuan. Kemudian kata beliau di sini, Nabi SAW bersabda, dan sekali lagi penulis mengatakan, saya tidak tahu asal-usul dari hadis ini. Kita bacakan terjemahnya. Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menyekutukan Allah dalam kekuasaannya, lalu dia tidak memutus dengan keadilan. Dia diberikan kekuasaan Allah, dia diberikan kekuasaan oleh Allah, kemudian dia tidak buat adil. Seakan-akan dialah yang maha raja. Maka menurut riwayat ini, tapi kata penulis tadi tidak tahu asal-usulnya, menurut riwayat ini, maka orang ini siksanya berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, salah satu ahli hikmah berkata,
Ini ucapan ini benar, dan ucapan ini juga kemarin diucapkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di majelis daurah para dai, yaitu ucapan yang berbunyi al-mulku yabqa 'alal kufri wa la yabqa 'alal zulmi. Kerajaan itu, pemerintahan itu bisa bertahan di atas kekafiran, tapi tidak akan bisa bertahan di atas kezaliman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau ternyata ada negeri yang kafir, pemimpinnya pun kafir, tapi dia memimpin masyarakatnya dengan keadilan, maka negaranya akan apa? Akan lebih lama bertahan dibandingkan negeri yang dipimpin oleh seorang muslim, tapi pemimpin muslimnya ini tidak adil, semena-mena, maka akan apa? Kacau, akan hancur, akan berantakan. Maka penting ya berbuat adil. Orang kafir berbuat adil, Allah balas dengan kebaikan. Apalagi seorang muslim dan seorang muslimah. Salah seorang sastrawan berkata, orang yang tidak adil tidak mempunyai tetangga dan rumahnya tidak akan makmur. Orang yang tidak adil tidak mempunyai tetangga dan rumahnya tidak akan makmur. Kita pindah di paragraf ketiga, yaitu kita masih berbicara tentang apa? Adil kepada siapa? Kepada orang lain. Yang pertama tadi adil kepada orang yang di bawah kita. Yang kedua, adil terhadap orang yang di atas kita. Seperti rakyat, dia harus adil kepada pemerintah. Bawahan harus adil kepada ketua. Anak harus adil kepada orang tua. Istri harus adil kepada suami. Contohnya begitu. Ini adil yang berbalikan dengan keadilan yang pertama. Kata beliau, bagian ini bisa dicapai dengan 3 hal. Untuk adil kepada orang yang di atas kita, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, ikhlas dalam mematuhinya. Ikhlas dalam mematuhi. Ikhlas, kalau nurut itu harus ikhlas, bukan terpaksa, harus ikhlas. Yang kedua, memberi pertolongan, dibantu. Orang yang memimpin kita itu dibantu, suami dibantu. Yang ketiga, setia. Yang ketiga adalah setia. Patuh dengan ikhlas patuhnya. Kedua, menolong. Ketiga, setia. Kata beliau, adapun ikhlas, ikhlas mematuhi lebih mengkokohkan badan. Kalau kita patuh kepada orang yang memimpin kita, suami kah itu, pemimpin kah itu, kalau kita patuh kepada mereka dengan ikhlas, maka hal ini lebih menjadikan tubuh kita itu kuat, tidak tersiksa kita. Karena gini jamaah, konsep tubuh kita itu dia tidak mau terpaksa. Misalnya ibu-ibu, contoh walaupun masih jauh ini, atau misalnya ada orderan yang jualan, misalnya ada orderan. Mumpung ada orderan, akhirnya dia apa? Dia paksa, mumpung ada orderan ini, maksimalkan, letih, nggak peduli. Maka tubuh pasti apa? Nggak seimbang. Sama, kalau kita nurut kepada pemimpin kita, suami, RT, pemimpin daerah, pemimpin negeri, kalau dengan terpaksa, maka tubuh kita merasa tidak apa? Nggak nyaman, nggak cocok. Karena ruh harus selaras dengan badan, atau badan harus selaras dengan ruh. Kemudian, kata beliau, memberikan pertolongan lebih menghilangkan kelemahan. Kalau kita tolong suami, kita tolong pemimpin kita, itu justru akan menghindari kelemahan yang ada pada komunitas kita tadi. Jika seorang, kemudian kata beliau, setia, yaitu benar-benar setia, lebih menafikan persangkaan buruk. Jadi kalau setia, kita akan terhindar dari su'udzan, terhindar dari buruk sangka. Karena sebenarnya, kalau kita lihat semua konsep hadis Nabi, mengajarkan kepada kita, kalaupun dapatkan kesalahan dari suami misalnya, atau suami ke istri, asalnya adalah husnuzan. Karena buruk sangka akan lebih memperburuk keadaan. Walaupun dia salah. Berbaik sangka tetaplah lebih bagus daripada mencuriga. Dan ini rumus kenyamanan dalam kehidupan, diantaranya adalah dalam berumah tangga. Kemudian, kata beliau,
Kita masuk bagian ketiga, biar tidak terlalu lama. Di halaman sebelah, karena syair itu hanya membantu saja, menambahkan. Yang ketiga, yang merupakan bagian ketiga dari adil kepada orang lain adalah adil kepada manusia yang setara dengan kita, yang selevel. Dia bukan pemimpin kita, dia juga bukan bawahan kita. Jadi teman misalnya begitu. Kita juga harus adil kepada orang yang sejajar dengan kita. Kata beliau, hal ini bisa diperoleh dengan 3 hal pula. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menerapkan keadilan kepada orang yang sejajar dengan kita. Pertama, tidak mencemarkan kehormatannya. Tidak boleh mencemarkan kehormatannya. Jadi jangan diganggu. Dia punya harga diri. Dia punya hal privasi. Dia punya hal yang tidak boleh yang kita ingin tahu, nggak boleh. Harus dijaga. Kemudian yang kedua, jangan ujub. Karena sekali lagi pembahasan ketiga ini tentang apa? Selevel, setara, sama saja. Berarti nggak boleh ujub. Kok sama kok? Apple dengan Apple. Sama. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti. Kalau kita tidak mengganggu kehormatannya, kemudian kita tidak ujub, dan kita tidak menyakiti, insya Allah pertemanan akan langgeng jamaah. Karena jamaah, dulu Umar bin Khattab mengatakan, liqa'ul ikhwan, jala'ul ahzan. Ketemu dengan saudara seiman, para muslimat ketemu dengan saudari seiman, ini seharusnya menjadi pelipur lara, penyembuh duka, penghilang dahaga, bukan menjadi pengeruh suasana. Jamaah, dulu ahli hadis, ulama ahli hadis mengatakan, kalau kalian bertemu dengan seorang ahlu sunnah, titipkan salamku kepada mereka karena sesungguhnya ahlu sunnah itu sedikit. Kalau kita masih berantem dengan sesama teman-teman yang udah ngaji nih, siapa yang mau dicari? Dan bukankah kita kalau udah ngaji ini harusnya semakin apa? Menjadi tali, bukan menjadi tali, bukan menjadi pisau. Kita harusnya menyambung, bukan memutuskan. Jadi penting ini untuk kita jaga poin ketiga ini. Kata beliau, meninggalkan pencemaran kehormatan lebih menimbulkan cinta. Kalau kita nggak masuk privasi orang, nggak ngomongin, itu orang lebih apa? Lebih cinta. Walaupun kadang kita nggak ngomong, tapi ada pihak yang mengatakan kita yang ngomong. Dan ini pentingnya cross-check. Pentingnya cross-check, apalagi di zaman AI seperti ini. Para muslimat harus lebih waspada. Bisa jadi ada seorang nelpon dengan wajah suaminya, padahal itu bukan suaminya. AI, zaman elektronik. Atau dia upload foto di Facebook, di medsosnya. Di zaman AI, wallahul musta'an, itu dia mungkin pakai jubah saat itu. Tapi kemudian bisa diganti dengan baju you can see. You can see. Apa artinya? You can see, ya artinya Anda bisa lihat. Ini zaman elektronik jamaah, jadi harus hati-hati. Ini sedikit keluar dari pembahasan ya, jadi harus hati-hati. Maksudnya asalnya adalah kalau kita tidak menyinggung kehormatan orang lain, dia akan cinta kepada kita. Walaupun di lapangan kadang terjadi orang tidak menyinggung, tapi infonya dia menyinggung. Ini waspada. Pentingnya untuk ngomong langsung, hindari komunikasi lewat chatting kalau ada masalah yang terjadi. Kemudian kata beliau, menjauhi ujub lebih menimbulkan empati, lebih membuat orang simpati. Kalau orang bersikap seperti gunung, susah untuk memberi perhatian karena harus ngapain kepala? Harus nyongak terus. Kan begitu. Kalau orang meninggi, orang akan apa? Ilfil. Nggak simpati sama dia. Kemudian kata beliau, menjauhi, kemudian kata beliau tidak menyakiti, lebih insaf. Itu bukan lebih insaf ya, tapi lebih insaf. Insaf itu adil.
Kalau kita tidak menyakiti, maka akan lebih adil. Jika seorang tidak ikhlas melakukan hal ini, 3 hal di atas, kepada orang yang setara sejajar dengan dia, maka itu akan lebih mempercepat timbulnya permusuhan dan saling menjauh, lalu mereka rusak dan membuat kerusakan. Kemudian jamaah di sini beliau membawakan hadis, tetapi wallahu a'lam bishawab, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti insyaallah pekan ke depan kita ganti pembahasan karena pembahasannya agak sedikit nanggung. Pekan depan kita masuk kepada poin keberapa? Poin keempat, dalam memperbaiki urusan dunia. Ini kelihatannya simpel ya, tapi kalau diperhatikan akan ada perubahan jamaah. Akan ada perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.